guys, kalau kalian pengen dukung Gerbang Lensa, jangan lupa ya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan update dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gerbang Lensa, salam sehat, salam hormat. Hari ini kita ada di Dinas Tenaga Kerja, tepatnya di Balai Latihan Kerja. Di Balai Latihan Kerja ini, kita akan melihat aktivitas teman-teman kita yang akan diberi keterampilan untuk menghadapi dunia usaha atau untuk berkreasi lebih jauh di program yang ditawarkan oleh Balai Latihan Kerja Disnaker Trans Provinsi kita. Untuk itu, mari kita ke dalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gerbang Lensa, dalam satu undang-undang yang diamanatkan kepada masyarakat Indonesia bahwa 1% dari tenaga kerja yang diserap oleh dunia usaha, baik pun sektor swasta maupun pemerintah, adalah pemberdayaan teman-teman disabilitas. Gitu. Di sebelah saya hadir Bapak Kepala UPT BLK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bangka Belitung. Untuk itu kita akan bercakap lebih panjang lagi mengenai apa yang ditawarkan oleh BLK terhadap teman-teman kita yang kurang beruntung ini. Bapak, kalau untuk pelatihan ini yang dikhususkan untuk teman-teman kita yang disabilitas, ada berapa ini Pak? Berapa cabang program? Ya, cabang program. Ya. Jadi kalau untuk program khusus kawan-kawan yang disabilitas itu memang kami belum buka secara khusus. Namun tidak menutup kemungkinan kedepannya kami buka untuk khusus kawan-kawan disabilitas. Nah, untuk saat ini itu kita masih dicampur dengan peserta yang umum, tapi tidak menjadi kendala kawan-kawan disabilitas dalam menerima materi, terus menerima bimbingan keterampilan yang diberikan oleh instruktur yang ada di BLK. Ya, jadi selama masa proses pengajaran itu nggak ada kendala ya? Nggak ada kendala. Karena pada saat instruktur kita mengajar dengan teman-teman yang normal dan mengajar teman-teman yang disabilitas, itu kan biasanya ada proses untuk saling mengerti dulu, gitu kan ya? Iya. Nah, betul. Alhamdulillah teman-teman kita yang dari instruktur ini udah bisa menyesuaikan ya. Ya. Betul. Jadi kalau sekarang ini menjadi warna baru di BLK karena kawan-kawan yang umum yang bukan dari disabilitas juga jadi mendapatkan teman baru, terus pengalaman baru, ya kalau bisa jadi relasi atau rekan kerja baru. Iya. Kalau untuk program kejuruan yang dikhususkan untuk teman-teman BLK itu memang belum disusun secara komprehensif ya, mata kuliahnya atau mata programnya. Cuma hari ini ada teman-teman disabilitas yang untuk bakery bikin kue ya. Ya, pemirsa sahabat Gerbang Lensa, saya juga udah pernah mencoba hasil karya dari teman-teman disabilitas dalam membuat kue bakery dengan topping ada abon dan sebagainya. Hasilnya enak dan memuaskan, ya Pak. Nah, di sini Pak, ada teman-teman tagana kita juga Taruna Siaga Bencana. Ya. Nah, kalau perspektif secara awalnya tagana itu kan relawan yang ditugaskan untuk bereaksi langsung atas bencana. Ya. Nah, kemampuan awal mereka itu kan rescue, ya, ada psikoanalisis dan macam-macam gitu. Nah, tetapi hari ini Tagana mulai berekspansi untuk mendapatkan keahlian lain, skill gitu. Nah, alhamdulillah ada kerjasama antara Dinas PMD dengan Disnaker Trans ya. Ya. Nah, relawan kita itu ikutnya ada di berapa program, Pak? Relawan itu ada di bagian jaringan dan las. Jaringan dan las ya. Ya. Nah, Pak Firman, kita kan biasanya kan kalau kerja itu harus
sekat juga ya, keselamatan, kesehatan dan lingkungan gitu ya. Nah, pada saat teman-teman yang sudah lulus di sini, artinya misalnya mereka kan udah kerja di lain nih, bagaimana caranya kita tetap tetap memposisikan bahwa keselamatan kerja itu bukan hanya di sini aja, bukan cuma diterapkan di BLK aja, tetapi harus mereka bawa ke dunia nyata gitu ya. Itu kayak gimana tuh Pak? Jadi kalau di BLK ini menawarkan program yang konkret sebetulnya, dan pada kesempatan ini juga pada pemirsa dan pemirsa, saya juga menawarkan ini. Sebetulnya tidak harus disabilitas yang mendapatkan tempat khusus di BLK. Terkadang orang ini, masyarakat ini mempertanyakan apa sih kontribusi pemerintah bagi dirinya, bagi dirinya. Tapi ketika pemerintah itu menawarkan suatu program, mereka terkesan acuh. Nah, ketika mereka butuh dan itu terbatas, mereka mempertanyakan. Nah, ini padahal kesempatan untuk menimba ilmu di BLK ini terbuka sangat lebar. Kadang orang ada juga sebagian masyarakat dari luar Bangka yang ikut. Nah, nanti menjadi polemik ketika kenapa sih orang Bangka yang harus dari luar Bangka itu maksudnya dari Belitung atau dari luar provinsi? Dari luar provinsi. Nah, kadang-kadang orang mempertanyakan itu. Namun ketika kita buka pendaftaran, partisipasi dari masyarakat Bangka Belitung juga kurang. Padahal ketika kita dihadapkan tuntutan masyarakat, disabilitas, terus tunawisma, terus anak-anak panti asuhan, itu sebetulnya mereka bisa ikut serta dalam program yang ditawarkan pemerintah, khususnya di BLK. Ya, ini menarik ya Pak ya. Jadi pada saat kita open rekrutmen untuk pelatihan itu, ternyata banyak teman-teman yang dari luar gitu ya. Iya, sementara penduduk Bangka Belitung mempertanyakan kontribusinya kontribusi pemerintah. Dari pemerintah untuk mengatasi pengangguran itu kayak apa gitu ya. Jadi itu dibuktikan dari pada saat mereka seleksi dari KTP identitasnya. Iya. Jadi kami itu waktu itu buka sempat memperpanjang beberapa program untuk pendaftaran karena sepi peminat. Nah, tantangan ke depan kan dunia usaha itu nggak serta-merta ketika pemerintah mewajibkan berapa persen untuk disabilitas atau harus orang pribumi sini yang bekerja dalam satu perusahaan. Tapi perusahaan juga minta orang yang berkompeten, bukan hanya dalam satu bidang, tapi orang yang lengkap. Misalnya nih, las. Kita hanya tahu las itu teknik menyambung besi. Padahal las itu tingkatannya ada, kalau nggak salah 10 tingkat kalau nggak salah. Dari 1F, 2F sampai ke 6G. Nah, penyambungan logam ya. Iya, makanya. Nah, orang karena berpikir itu kerja teknis dan itu, mohon maaf, itu bisa dibilang buruh. Jadi orang perlu tertarik. Padahal ketika orang pendatang ke Bangka Belitung menjadi pelaku usaha di bidang las, nah kadang-kadang masyarakat kita marah, kecewa. Kenapa sih harus dari orang luar? Jadi kontradiksi ya Pak ya. Iya. Pada saat kita buka ternyata teman-teman di sini kurang memanfaatkan. Jadi kalau dicontohkan dari satu program kerja tentang las atau welder gitu ya, itu memang fee-nya lebih di atas rata-rata, apalagi di bawah air ya, las di bawah air. Dan gajinya nggak main-main. Jadi untuk ngatasi masalah itu gimana Pak? Ya makanya kami sekarang berusaha untuk memberikan sosialisasi bahwa pelatihan di BLK ini gratis. Dan kalau dia mendapat mengikuti program yang ada di luar swasta, itu biayanya bukan main. Kalau las itu minimal di Jakarta itu 30 juta sampai dengan dia dikatakan berkompeten, ada sertifikatnya gitu kan. Nah itu pun tergantung, dia ngambilnya 2G,
4G, 5G, 6G. Makanya kadang itu yang pemerintah itu sebetulnya menantilah respon dari masyarakat. Jangan hanya bertanya apa sih kontribusi, apa sih kerjaan pemerintah untuk kami. Dan sekarang kita balik, masyarakat, ayo sama-sama pemerintah bangun dunia usaha yang lebih kompetitif lah. Ya kan, orang berusaha di Bangka Belitung nggak ada yang mau main-main. Ibaratnya nanti ke depan kan honorer di Pemprov mau dijadikan outsourcing. Nah, itu kan outsourcing pastinya lewat ini kan perusahaan. Nah, sebuah perusahaan ini kan nggak mungkin menerima orang yang tidak punya keterampilan. Minimal dia, kalau memang dia misalnya kantor itu butuh orang pemelihara satpas, dia harus punya teknik bangunan, harus punya teknik las, listrik, AC. Jadi pemerintah juga nggak memberikan pekerjaan yang seharusnya itu bisa dikerjakan oleh pegawainya sendiri kepada pihak ketiga. Ya, nggak susah lagi. Kalau benerin AC, suruh aja kawan-kawan yang sudah dilatih di BLK. Makanya kami juga membuka kesempatan bagi kawan-kawan yang sudah bekerja di instansi pemerintah. Jadi intinya BLK ini menyiapkan sumber daya manusia untuk dijadikan sumber daya yang berdaya guna dengan kompeten, yang kompeten dengan pola program kerja di sini ya Mas. Iya, betul. Nah, setelah bincang kita dengan Pak Lukman selaku kepala BLK, bahwa pemerintah Bangka Belitung lewat BLK ini sudah menyiapkan program semacam ilmu yang dapat digunakan di dunia kerja gitu. Nah, ada lagi yang menjadi kekhawatiran kita pada saat intervensi pemerintah Bangka Belitung untuk meningkatkan dunia kerja kita, tapi tidak direspon oleh masyarakat kita, dan ini suatu kekhawatiran gitu. Lewat Gerbang Lensa, kita pengennya teman-teman yang pernah melihat Gerbang Lensa mampu berkontribusi, mau mengikuti program pemerintah Provinsi Bangka Belitung lewat Disnaker Trans ini. Kalau untuk harapan ke depan ya Pak ya, itu maunya bagaimana Pak? Cukup kita di program yang kayak gini, misalnya ada otomotif roda 2, roda 4, AC, baja ringan, terus apalagi listrik, yang basic office gitu, atau ada program lain lagi? Untuk kedepannya kami itu sedang melengkapi untuk buka program baru lah. Jadi seperti body repair itu di otomotif, terus barista di kejuruan pariwisata. Namun kami sedang mengajukan anggaran untuk peralatan. Namun melalui Gerbang Lensa ini saya juga mengajak kepada masyarakat Bangka Belitung jangan seperti jangan malu-malu untuk datang gitu, baik ya, informasi pertama gitu, cari informasi, yang kedua berusaha keluar dari zona nyaman. Jadi kalau kita lihat Kemenaker itu sudah menyusun programnya dengan sangat baik. Jadi di Bangka Belitung ini ada 2 BLK, Bangka Belitung dan di Belitung. Di Belitung itu di bawah langsung Kemenaker. Itu khusus kejuruan pariwisata. Di situ lengkap, ada barista, kawan-kawan yang memang pengen menekuni bidang kopi bisa ke Belitung. Nah, kalau memang kemarin juga ada kawan-kawan masyarakat Belitung, ada nggak untuk pelatihan alat berat? Oh, iya. Nah, Kemenaker itu sebetulnya udah lengkap, mau alat berat, kren, semuanya ada, cuma bukan di Bangka Belitung. Yeah. Nah, dan semua itu kalau memang kita lolos seleksi dimanapun kawan-kawan berada itu dibiayai. Misalnya di alat berat itu kalau nggak salah di Samarinda. Di Samarinda itu silakan daftar ke BLK Samarinda. Nanti kalau memang dinyatakan lulus oleh situ BLK Samarinda, nanti itu dibayar dan ditanggung. Nah, setelah mereka lulus dan dinyatakan berkompeten,
mereka juga difasilitasi untuk kerja dimanapun. Iya. Jadi dibuka memang karena sistem informasi ini sudah digital, jadi bukan jadi suatu alasan lagi kita yang di daerah kepulauan Bangka Belitung tidak mendapatkan minim informasi. Yeah. Tergantung kitanya aja mau atau tidak. Dari infonya ya. Dari info. Jadi sahabat Gerbang Lensa, apabila ada program kerja di BLK Provinsi Bangka Belitung yang kurang selaras dengan passion dengan minat kita, mungkin bisa dicari di BLK cabang lain gitu. Cabang lain, betul. Seperti yang diceritakan tadi, kalau untuk yang heavy equipment gitu ya, alat berat itu ada di Samarinda ya. Di Samarinda, terus kalau dia khusus animasi itu di Bekasi, terus ya fotografi dan sinematografi itu di Padang. Ya, jadi kalau BLK itu di bawah Kemenaker, mereka satu daerah itu mempunyai kekhususan sendiri. Jadi tidak umum. Kalau kita kan umum, mana pasar yang sedang membutuhkan kita isi. Demikian sahabat Gerbang Lensa, bincang-bincang kita dengan Kepala BLK di Istana Trans Provinsi Bangka Belitung, bahwa untuk mencari informasi atas minat kita untuk mendapatkan pekerjaan ataupun ilmu itu ada di sini. Gitu. Jadi kesempatan ini jangan disia-siakan karena bakal merubah hidup kita ke depan.